Sejumlah pihak menduga penyebab pesawat Singapore Airlines mengalami turbulensi parah dan mendarat darurat di Bangkok, Thailand hingga menewaskan 1 orang dan melukai 30 orang. Lantas apa itu turbulensi pesawat? Apa saja penyebabnya? Serta bagaimana menghadapinya? Berikut data yang berhasil kami himpun. Mengenal turbulensi pesawat. Kalau sedikit mungkin kita bisa menggambarkan tadi pengakuan dari salah satu penumpang pesawat SQ yang terbang dari Inggris ke Singapura, sedianya akan tiba di sana tapi terpaksa mendarat darurat, terjadi turbulensi. Ini berdasarkan informasi yang dirilis oleh pihak keamanan penerbangan Thailand. Pesawat itu terbang di ketinggian 37.000 kaki atau setara dengan 11,27 km. Tiba-tiba dia turun di ketinggian 31.000 kaki atau kalau kita bisa hitung sebesar 9,4 km. Ini hanya dalam waktu 4 menit. Anda bisa bayangkan dari ketinggian 11,2 km turun di ketinggian 9,4 km. Itu bisa Anda bayangkan bagaimana perasaan para penumpang dan bagaimana rasa guncangan dalam pesawat tersebut. Nah, kalau kita bicara mengenai turbulensi, ini adalah kondisi di mana pesawat itu mengalami guncangan akibat adanya perubahan tekanan udara. Ini guncangan pesawat, kemudian adanya tekanan, ini biasanya adalah perbedaan udara dan itu terjadi gratis. Nah, kalau tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan, pesawat ini dari penerbangan dari London menuju ke Singapura, mereka ada di atas Laut Andaman ya. Itu perbatasan dengan Myanmar. Nah, di Andaman ini memang ada sejumlah yang mengatakan kawasan Pasifik ini merupakan kawasan yang memiliki tingkat tekanan udara berbeda, di mana mengakibatkan banyak pesawat sering mengalami guncangan atau turbulensi. Tetapi apakah memang kondisi iklim, kondisi geografis itu menentukan dari adanya turbulensi sebuah pesawat? Itu perlu tim ahli yang melakukan investigasi. Kemudian kita juga akan melihat kembali, kalau kita bicara mengenai pesawat tadi sudah. Nah, ini kapan terjadi turbulensi? Kalau kita bicara mengenai kondisi pesawat Singapore Airlines, ini pesawat itu dalam kondisi fase jelajah pesawat. Karena pesawat itu sudah terbang sepanjang 11 jam. Dari London menuju Singapura. Nah, turbulensi itu terjadi ada 3 fase. Pertama di ketinggian awal ketika pesawat take off, kemudian fase penjelajah pesawat, dan fase penurunan ketinggian. Kalau di sekitar kawasan Laut Andaman, Myanmar, dan pesawat terpaksa mendarat darurat di Bangkok, kalau kita mungkin menghitung perjalanan Bangkok-Singapura itu kurang lebih lah 1,5 jam sampai 2 jam, berarti pesawat dalam kondisi jelajah pesawat. Sehingga kita bisa pastikan ini kondisinya pesawat dalam kondisi stabil, tiba-tiba terjadi adanya turbulensi. Ini kalau saya mendapatkan referensi dari sejumlah literatur yang saya baca, salah satunya dari keamanan penerbangan Amerika Serikat, turbulensi ini mengalami peningkatan terkait dengan cuaca dan juga perubahan iklim. Tetapi ini masih juga harus dipelajari. Ada pernyataan dari University Reading, itu di London, yang mengatakan sepanjang dari tahun 2009 hingga 2020, ini terjadi peningkatan jumlah turbulensi yang cukup signifikan karena perubahan cuaca. Ini dan dari pihak penerbangan keselamatan Amerika Serikat mengatakan sepertiga dari insiden adalah akibat turbulensi. Nah, berarti kalau kita lihat faktor cuaca dan faktor yang tekanan udara itu merupakan salah satu variabel yang juga harus dipertimbangkan oleh maskapai penerbangan. Meskipun tadi mereka sudah memiliki flight radar dan juga kemampuan teknologi untuk membaca kemungkinan terjadinya perubahan cuaca, tekanan, dan juga iklim di perbedaan dunia dan belahan benua dan waktu. Selanjutnya kita melihat juga penyebab nih. Nah, ini yang menarik nih. Penyebabnya ada tekanan atmosfer, kemudian gelombang gunung, cuaca, badai, dan aliran jet. Kalau berdasarkan informasi yang beredar terkait dengan pesawat SQ, ini adalah kondisi di mana kalau kita berkata adalah clear, istilahnya ya, clear air turbulence. Jadi turbulensi ketika cuaca dalam kondisi stabil
dan tidak ada perubahan signifikan terkait dengan tekanan, badai, ataupun terkait dengan gelombang udara cukup ekstrim, dan juga badai tadi saya katakan serta awan cumulonimbus. Nah ini masih harus diselidiki lagi, mengingat pihak Boeing belum bisa menyatakan apapun, begitupun juga dengan Singapore Airlines. Nah ini nih, kalau kategori turbulensi itu ada 4. Kalau kita bisa lihat, kondisi yang terjadi di Singapore Airlines, mungkin kita bisa melihat dari kerusakan penampang daripada pesawat itu sendiri di dalamnya, itu mungkin dalam kategori sedang dan hebat. Karena kalau kita lihat sampai masker udara, kemudian kabin yang rusak, itu bagian Ethernet ataupun atapnya, dan penumpang yang menggunakan seat belt ataupun tidak pada saat pesawat tadi lagi floating dalam kondisi terbang, mereka terhempas ke udara, ke atas, dan mengakibatkan kerusakan. Berarti ini bisa dikatakan hebat. Meskipun juga dikatakan bahwasanya turbulensi ini tidak menyebabkan pesawat itu pecah atau mengalami kerusakan yang begitu parah sehingga terbelah ataupun terpotong. Jadi kemungkinan masuk dalam kategori ini sementara ya. Lalu kita bisa melihat tips ini penting buat saya dan buat Anda yang melakukan penerbangan sebagai salah satu sarana transportasi untuk memperlancar perjalanan kita. Ini penting nih kita baca. Kalau kita lihat kasus ini, dari 211 penumpang, 1 orang meninggal dunia, sementara diduga akibat sakit jantung, 30 orang mengalami luka-luka dan masih belum diketahui apakah luka tersebut akibat terhantam Ethernet ataupun terluka terhempas. Ini adalah beberapa fase yang harus kita pelajari. 1, jangan panik. Tapi gimana ya? Kalau Anda bayangkan tadi dari 37.000 kaki turun sampai 31.000 kaki dalam 4 menit, wah pasti kita panik ya. Kemudian jangan cemas, ini salah satu hal yang penting, karena pada saat Anda panik, Anda cemas, Anda tidak bisa berpikir logis, apakah Anda masih menggunakan sabuk pengaman? Kadang-kadang ketika dalam penerbangan kondisi stabil, kita berjalan-jalan tuh di pesawat, karena long haul ataupun penerbangan jarak jauh, 11 jam bisa Anda bayangkan, tubuh Anda pasti akan capek, Anda mungkin bisa menegangkan sabuk pengaman, berjalan, atau ke toilet. Kemudian bisa juga Anda merequest makanan. Biasanya penerbangan jarak jauh itu Anda bisa merequest makanan oleh pramugari atau pramugara. Dengan kondisi seperti ini harusnya ada informasi dari pilot ataupun dari aircrew bahwasanya ada perubahan cuaca, ada kondisi cuaca yang tidak stabil, sehingga Anda diminta untuk tetap mengencangkan sabuk pengaman dan kembali ke tempat duduk Anda. Tapi kalau Anda ada di toilet, Anda lebih baik adalah berdiri di dalam toilet dan berpegangan pada mungkin kalau kita bilang wastafelnya, ataupun Anda bisa sedikit duduk sembari berpegangan tangan ketika terjadi goncangan atau turbulensi. Nah, ini merupakan beberapa tips yang bisa Anda lakukan apabila terjadi turbulensi, dan Anda juga bisa tetap aman dalam menjalankan penerbangan, terhindar dari insiden turbulensi.